Perempuan 52 tahun itu dilepaskan dari segala tuntutan dalam sidang di PN Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur dalam pasal 156 KUHP. Namun, sesuai pasal 44 KUHP, terdakwa tidak bisa dihukum karena mengalami gangguan jiwa. Pengacara Suzette, Alfonsus Atukota, mengatakan kondisi kejiwaan kliennya sudah terlihat sejak penulisan BAP. Polisi lantas memeriksakan Suzette ke RS Polri. Yang bersangkutan ternyata memiliki skizofrenia. Itu jelas-jelas dikatakan bahwa ibu ini mengalami gangguan jiwa berat, dan perbuatan hukum yang dia lakukan ini akibat dari penyakit yang dialami, ujarnya kepada VOA. Suzette pun ditangguhkan penahanannya. Tim kuasa hukum lalu meminta kasus ini P21, namun kasus ini diteruskan ke meja hijau. Karena kita negara hukum, ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh klien kami, dia proses hukum itu ke pengadilan. Biar pengadilan yang menentukan orang ini benar atau salah, terang Alfonsus lagi. Selama persidangan, Suzette mengikuti rawat jalan di rumah sakit. Proses persidangan sempat diwarnai dengan demonstrasi kelompok muslim yang ingin terdakwa dihukum. Karena itu, Alfonsus mengatakan, pihaknya mendatangi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjelaskan kondisi medis kliennya. Ternyata pesan itu sampai ke bawah. Sekali lagi saya berterima kasih kepada mereka. Jadi gejolak di bawah itu langsung mereda, ungkapnya. Setelah 7 bulan, kasus ini akhirnya sampai pada putusan. Atas vonis bebas, jaksa penuntut akan pikir-pikir dulu apakah akan mengajukan banding. Perbuatannya sempat viral di media sosial atas apa yang dianggap orang-orang sebagai penodaan agama. Dalam ajaran Islam, air liur anjing dianggap najis. Namun pasal penodaan agama sendiri sudah lama dikritik karena dianggap tidak memiliki batasan yang jelas. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Fajri Nur Syamsi mengatakan, kasus ini seharusnya berhenti di kepolisian. Mengingat kondisi kejiwaan Suzette telah diketahui sejak awal. Jadi ketika kepolisian menemukan bukti bahwa si tersangka ini memang mengalami skizofrenia ketika dia melakukan perbuatannya, saya pikir di kepolisian seharusnya bisa dihentikan, ujarnya ketika dihubungi VOA. Fajri mengatakan, baik polisi, jaksa, dan hakim, belum punya pemahaman yang baik mengenai orang dengan gangguan jiwa ODGJ, atau disabilitas. Hal itu berlaku ketika ODGJ sebagai pelaku maupun korban. Pemahaman ini menjadi dasar utama bahwa kerap kali petugas mengabaikan aspek disabilitas seseorang untuk kemudian mengambil keputusan, terangnya. Non-muslim, kelakuannya astagfirullahaladzim. Ya, boleh di rumah Allah. Rumah Allah itu adalah rumah yang dihormati oleh seluruh umat Islam gitu kan. Saya nggak tahu Islam, Katolik, orang Katolik saya gitu kan. Tolong mau si anjing bak masjid. Bisa dirawel kan, bu, udah di luar anjingnya, masa turun kan semua, masa turun. Nggak menerima itu kan, langsung ditendangin si ibu yang lagi minum ditendang. Awewe yang bapak bayi ditendang minum, acak-acak anak gua. Acak anak gua langsung masuk di dalam masjid. Ditaruh si anjingnya di masjid gitu kan. Kabur sekarang anjingnya ke kebun, nggak ketemu. Langsung saya laporan kan ke semua ke polisi laporan itu kan, abang yang laporan ke polisi mungkin, laporan ke polisi ke polsek, datang ke sini kan polisi. Oh, udah. Datang. Udah ada polisi udah. Ke polsek mungkin di bawah, mungkin langsung ke Kedunghalang ke Polres. Langsung turun warga, security turun semua, warga penuh, macet, mobil macet. Ibu Allah, orang Katolik, ngakunya orang Katolik. Tapi catatan mobil ada di saya. Dia datang sendiri? Datang sendiri, nggak ada cowoknya. Saya orang Tapak Siri, katanya asli. Kamu orang mana, katanya ke saya. Saya orang sini, keamanan masjid. Masya Allah. Dimarah-marah di masjid, semua dimarahin sama dia. Masya Allah. Oh, baru udah tahu? Iya, abah tahu, panggil tadi datang. Datang sini ada Opik ada. Oh, Opik juga. Opik juga ada. Terus polisi udah datang? Polisi datang. Udah dilaporin? 2 orang, udah dikawal. Polisi langsung dibawa ke Polres. Ke Polsek, langsung ke Polsek, langsung ke Kapolres bawa. Itu orangnya? Iya, orang. Dia ditangkap juga. Warga semua turun macet ke mobil kiri kanan itu. Gak menerima itu kan. Sepatu juga dipakai ke atas? Dipakai. Allah, ini penghinaan sekali. Memakai alas kaki ke dalam masjid tanpa dibuka, najis. Itu yang di sini bawa bayi mau ketabrak, kesenggol ke mobil dia. Terus Maisek dipukul? Di mana dipukul? Tapi nggak ditaki saya kan, dikenakan nggak tahu mukul dianya. Itu sampai berdarah? Iya, keluar itu yang sobek. Sobek? Sobek. Kalau kelaban, kalau cewek kan saya nggak enak, kalau ribut cowok dengan cewek nggak enak.